Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada nomor 2, yang dimana kita akan mencari jumlah dari nilai tertinggi dan terendah. Nah, di sini sudah terdapat program yang saya sudah buat, yang dimana kita akan menggunakan input iostream, yaitu file header yang akan membaca file-file yang akan kita gunakan, yang dimana cout, cout, dan lain sebagainya. Kemudian include string h yang akan membaca jumlah string yang akan kita gunakan, kemudian using namespace std yang akan membaca semua berkas yang akan kita gunakan. Ya, kemudian in main yaitu program utama atau kepala program. Nah, di sini kita akan membuka program dengan buka kurung kurawal, kemudian mendeklarasikan variabel y, yang dimana y ini bernilai indeks 50 dengan tipe data integer. Kemudian variabel abc besar dan kecil, kemudian dengan tipe integer, dan melakukan perintah untuk membuat tempat atau wadah memasukkan jumlah mahasiswa yang akan didata, yang dimana akan memasukkan nilai dari B. Selanjutnya, kita akan menggunakan perulangan for, yang dimana mendeklarasikan bahwa A sama dengan 0 jika A kurang dari sama dengan B kurang 1, maka dia akan melakukan perulangan A++ sampai syarat memenuhi. Kemudian, buka kurung kurawal, yang untuk membuat perintah yang dimana nilai mahasiswa keberapa yang akan dimasukkan akan dibaca oleh A+1. Nah, yang akan dimasukkan dengan nilai Y indeks A. Kemudian tutup kurung kurawal, yang dimana kita akan melakukan perulangan for kembali yang mendeklarasikan bahwa nilai A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan B dikurang 1, maka akan melakukan perulangan A++. Nah, kemudian menggunakan for ketiga, yang dimana mendeklarasikan bahwa C sama dengan 0, dimana nilai C itu kurang dari B dikurang A, yang a++ akan melakukan perulangan C++ sampai memenuhi syarat. Kemudian kita akan menggunakan kondisi perulangan kondisi dengan menggunakan if, yang mendeklarasikan bahwa nilai Y indeks C lebih besar dari nilai Y indeks C ditambah 1. Ya, kemudian mendeklarasikan rumus bahwa nilai besar itu sama dengan nilai Y indeks C. Nah, kemudian nilai Y indeks C itu sama dengan Y indeks C plus 1. Nah, berarti balik lagi, dia akan mendeklarasikan bahwa nilai Y indeks C plus 1 itu berarti nilai besar. Nah, kemudian tutup kurung kurawal. Selanjutnya, ini tutup kurung kurawal if, dan ini tutup kurawal for. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perintah cout hasil pengurutan nilai dari yang terkecil ke terbesar dengan menggunakan perulangan for yang mendeklarasikan bahwa nilai A sama dengan 0, A lebih kecil sama dengan B dikurang 1, yang akan melakukan perulangan A++ sampai memenuhi syarat. Kemudian cout untuk menampilkan nilai Y indeks A. Nah, kemudian kita akan menggunakan cout line ini agar pada tampilan atau pada outputnya nanti membuat spasi ke bawah agar tampak menjadi rapi. Kemudian kita akan melakukan perulangan for kembali, di mana A sama dengan 1. Nilai A itu lebih kurang dari sama dengan B dikurang 1, yang melakukan perulangan A++. Kemudian for nilai C sama dengan 0, C kurang dari B dikurang A, yang akan melakukan perulangan C++, dan if, ya, dan kemudian kondisi perulangan kondisi dengan menggunakan if Y indeks C, yang dimana kurang dari Y C indeks C plus 1. Kemudian dia akan mendeklarasikan rumus untuk rumus kecil, bahwa kecil itu sama dengan nilai Y indeks C. Nah, nilai Y indeks C itu sama dengan nilai Y indeks C plus 1. Nah, kemudian indeks Y C plus 1 ini balik lagi ke nilai kecil, nah di sini bahwa mendeklarasikan bahwa nilai Y indeks C plus 1 itu nilai kecil. Nah, selanjutnya ini tutup kurung kurawal untuk deklarasi rumus, ini tutup kurung kurawal untuk kondisi if, dan ini tutup kurung kurawal untuk perulangan for. Nah, kemudian kita akan melakukan perintah cout hasil pengurutan nilai dari
yang terbesar ke terkecil, yang dimana kita akan melakukan perulangan for, mendeklarasikan bahwa A sama dengan 0, A kurang dari sama dengan B dikurang 1, yang akan melakukan perulangan A++. Nah, selanjutnya di sini tutup kurung, buka kurung perawal untuk melakukan perintah cout yang akan membaca nilai A indeks Y indeks A. Nah, tutup kurung perawal untuk menutup ini. Nah, selanjutnya tutup kurung perawal untuk menutup program. Nah, di sini akan kita runningkan. Nah, misalkan di sini kita akan memasukkan 5 data mahasiswa yang akan didata. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai mahasiswa yang pertama itu misalkan 87, yang kedua itu 90, yang ketiga itu 85, yang keempat misalkan 91, yang kelima itu misalkan paling terkecil yaitu 76. Nah, jika kita enter, maka dia akan mengurutkan hasil pengurutan nilai dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 76, 85, 87, 90, 91. Dan akan mengurutkan hasil nilai dari yang terbesar ke terkecil, yang dimana kan terbesarnya tadi 91, maka dari 91, 90, 87, 85, 76. Nah, itulah untuk pembuatan programnya. Begitu juga jika kita ingin memasukkan misalkan data 50, bisa juga tinggal kita masukkan di sini 50, maka akan terdapat nilai mahasiswa ke 1 sampai 50 yang akan dimasukkan, maka dia akan juga mengurutkan dari terkecil ke terbesar dan ke terbesar ke terkecil.